Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel LBM NU Bojonegoro dalam kajian kitab As-Syiyam. Kita langsung saja pada pembahasan. Namun sebelumnya kita tawassul dulu ke pengarang kitab, guru-guru kita semua, kemudian tokoh-tokoh NU. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakarul Imamun Nawawiyyu anil aktsarina annahum kanu yakhtimuna fi kulli sab'i layalin wa an ba'dihim fi kulli sitti layalin khatmatan wa an ba'dihim fi kulli khamsin wa an ba'dihim fi arba'in wa an katsirina fi kulli thalathin wa an ba'dihim fi kulli lailataini. Disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa ulama terdahulu kebanyakan menghatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali. Ini melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa di dalam bulan Ramadan itu dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu adalah menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai beliau Imam Nawawi menyampaikan bahwa ada ulama yang membiasakan menghatamkan Al-Quran 1 minggu sekali. Ada yang tiap 6 hari sekali hatam 1, ada yang 5 hari sekali hatam 1, ada yang 4 hari sekali hatam 1. Kemudian ada juga yang 3 hari sekali hatam. Ada juga yang tiap 2 malam sekali hatam. Itu kebiasaan ulama-ulama dahulu. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Wa minhum yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan wa khatama ba'duhum thamana khatamatin arba'an fil laili wa arba'an fin nahar. Ada juga yang membiasakan menghatamkan Al-Quran sehari semalam 1 hataman. Bahkan yang ada juga yang menghatamkan sehari semalam itu 2 kali hataman. Ada juga yang menghatamkan sehari semalam itu 3 hataman. Sehari semalam hatam 3. Yang ekstrim lagi adalah sehari semalam ada yang menghatamkan sampai 8 kali hatam Al-Quran, di mana 4 itu dihatamkan di waktu malam, kemudian 4 hataman dihatamkan di waktu siang. Ini kalau dinalar sulit untuk dihakal. Kok bisa? Seberapa cepat membacanya? Wa hadza min babi ikramillahi ta'ala lahum wa tahfifil Qur'ani alaihim. Hal yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang kebiasaan para ulama sampai yang tadi ekstrim itu, ada yang sehari semalam sampai hatam 8 kali. Itu ternyata sebuah ikram. Artinya bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para ulama itu, dan diringankan bacaan Al-Quran pada mereka. Diringankan bacaan Al-Quran kepada mereka. Sehingga dari sini Kanjeng Nabi dawuh qala sallallahu alaihi wasallam khuffifa
ala Dawud al-Qur'anu fakana ya'muru bidabbatihi antus roja fayaqra'ul Qur'ana qabla antus roja. Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadisnya bahwa bacaan ini kalau melihat syarahnya Al-Qur'an bimaknal qiraah, di bacaan, sehingga Imam Karmani menyampaikan bahwa yang dibaca ini ada dua kemungkinan, satu Taurat, satu Zabur. Nabi Dawud itu diberi keringanan dalam hal membaca. Artinya diberi keringanan itu cepat di dalam membacanya. Itu Nabi Dawud. Diberi keistimewaan oleh Allah cepat di dalam membaca. Maka andaikan Nabi Dawud memerintahkan hayawannya untuk diberi pelana, Nabi Dawud selesai membaca Zabur atau Taurat sebelum pelana itu terpasang di kendaraannya. Saking cepetnya Nabi Dawud. Ini mimba bi ikramillah, termasuk sebuah bentuk kemuliaan dari Allah kepada orang-orang pilihan. Maka tidak janggal ada ulama yang menghatamkan sehari semalam sampai 8 dan seterusnya. Wa kana al-Imamul Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan yakhtimu bin nahari khatmatan wa yakunu khatmuhu indal iftari kulla lailatin wa yaqulu inda kulli khatmatin da'watun mustajabatun. Imam Bukhari ketika sudah masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan 1 kali hataman di siangnya. Dan hataman beliau dilakukan pada waktu beliau berbuka. Beliau berkata bahwa setiap hataman kok kita berdoa, maka doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan setelah hatam Al-Qur'an meminta berdoa kepada Allah, karena doa setelah hatam Quran itu termasuk tempat doa dikabulkan oleh Allah. Waqad fassaltu hadzal bahtha fi risalati al-adiyatu wal adkarul waridatu ana al-laili wa atrafan nahar. Kemudian saya, kata pengarang kitab ini, memerinci pembahasan dalam satu kitab kecil yang namanya Adiyah wal Adkar al-waridatu ana al-laili wa atrafan nahar. Ini nama kitab. Jadi penjelasan lebih perincinya di sana. Wa mimma talibihi al-iktsaru minal istighfari wa minat tahlil wal iktsaru min dzikrillah ta'ala. Mati. Termasuk dari sesuatu yang dianjurkan dilakukan di dalam puasa adalah memperbanyak baca istighfar dan juga memperbanyak bacaan tahlil la ilaha illallah. Ini sangat dianjurkan. Dan memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi usahakan banyak zikir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Usahakan memperbanyak bacaan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usahakan memperbanyak zikir-zikir yang lain seperti tasbih, sholawat, dan yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrullahi ta'ala fi ramadhana maghfurun lah wasailullahi ta'ala fihi la yakhibu rawahu Tabrani wa ghairuhu. Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadisnya, Zakirullahi ta'ala, bukan dzikru, Zakirullahi ta'ala fi ramadhana maghfurun lah. Orang yang dzikir kepada Allah di bulan Ramadan ini termasuk kategori orang yang diampuni dosanya. Dzikir apa saja?
Dan orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan ini tidak rugi, dalam arti doanya dikabulkan oleh Allah. Riwayat dari Tabrani dan yang lain. Wa taqaddama fil hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaghfiru fihi min arba'ihi solin wa hiya al-iktsaru min qauli la ilaha illallah wal iktsaru minal istighfar wa su'alatul jannati wa ta'awudzu minan nar. Sudah dijelaskan di awal di dalam hadis bahwa Kanjeng Nabi dawuh fastaghfiru fihi min arba'i solin, perbanyaklah di dalam bulan Ramadan 4 perkara ini. Napa mawon 4 perkara yang diperintahkan Kanjeng Nabi untuk diperbanyak? 1. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga, memperbanyak meminta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Memperbanyak bacaan atau meminta doa, meminta surga. Dan memperbanyak berlindung agar dijauhkan dari neraka. Maka simpelnya perbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyak doa ini. Kemudian wa mimma talibi siyami ramadhana wa adabihi, termasuk dari perkara yang dianjurkan di dalam puasa Ramadan dan tata krama di dalam puasa Ramadan adalah al-iktsaru minas shadaqat. Jadi yang dianjurkan di puasa Ramadan, 1, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah ya semampunya, sekalipun dengan air putih, asalkan mau sedekah itu saja. Faqat rawa at-Tirmidzi marfu'an afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadhan. Karena apa? Kok dianjurkan untuk memperbanyak sedekah? Karena ada riwayat dari Imam Tirmidzi, hadis ini hadis marfu'. Dulu pernah saya katakan bahwa hadis marfu' itu hadis yang langsung disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Itu marfu', sekalipun pembagiannya nanti melihat hadisnya ada yang marfu' qauli hakiki, marfu' qauli hukmi, marfu' fi'li hakiki, marfu' fi'li hukmi, marfu' takriri hakiki, marfu' takriri hukmi. Itu melihat dari sudut pandang pembagian hadisnya. Yang jelas marfu' itu disandarkan kepada Kanjeng Nabi, baik berupa ucapan, tindakan ataupun takririyah. Disampaikan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadhan. Yang paling baik, sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Yang paling baik itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, kalau mampu ya sedekah gitu. Atau menyumbang orang-orang yang memberikan orang lain berbuka, nyumbang beras atau nyumbang apa saja lah yang semampunya. Itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Lebih-lebih kepada keluarga, kepada saudara-saudara, kemudian kepada kerabat, itu lebih-lebih ditausiah atau dijembarkan pemberian kepada mereka. Prinsipnya berbanyak sedekah di bulan Ramadan. Wa taqaddama fil hadithi anna syahra ramadhana syahrul muasah. Sudah dijelaskan di dalam hadis bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul muasah, yakni bulan berbagi. Syahrul muasah yakni bulan berbagi.
Dan bulan di mana rizki orang-orang mukmin itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Ramadan. Seperti contoh konten LBM, Anda mempunyai untuk subscribe ya, mensubscribe ya, itu diniati sedekah untuk mensubscribe konten, itu juga termasuk, insya Allah begitu, asalkan ada niatan yang baik. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan, la yus'alu an syai'in illa a'tahu, kama fi riwayatil Imami Ahmad. Kanjeng Nabi Muhammad itu paling dermawan, lebih dermawan, sangat dermawan sekali jika masuk bulan Ramadan. Dibandingkan bulan-bulan yang lain, Kanjeng Nabi sangat dermawan di bulan Ramadan. Sampai Kanjeng Nabi ketika diminta apapun, pasti Kanjeng Nabi memberi. Saking lomane Kanjeng Nabi. Seperti keterangan yang disampaikan di dalam satu riwayat, yakni riwayat Imam Ahmad. Wa anna syahra ramadhana syahru maghfiratin wa rahmatin wa judin minallahi ta'ala wa ata'in. Wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi ar-ruhama war-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wa man jada ala ibadillahi ta'ala fi hadha syahri jadallahu ta'ala alaihi bil ata. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, bulan rahmat, bulan kelomanan dari Allah. Apa ya bahasa Indonesianya, kelomanan. Jadi bulan Ramadan bulan kelomanan, kelomanan gitu saja. Kelomanan dari Allah dan bulan pemberian. Bulan pemberian. Allah Subhanahu wa taala memberikan belas kasihan, memberikan belas kasihnya kepada orang-orang yang mau berbelas kasih. Orang-orang yang memiliki rasa belas kasih ini akan diberikan rahmat oleh Allah. Memiliki rasa kasih sayang kepada yang lain, maka tentu Allah juga akan memberikan kasih sayangnya kepada orang itu. Wa man jada ala ibadillahi ta'ala fi hadha syahri jadallahu ta'ala alaihi bil ata. Barang siapa yang loman, barang siapa yang dermawan atau loman kepada yang lain di bulan Ramadan ini, maka Allah akan dermawan, akan loman kepada orang tersebut dengan memberikan sesuatu. Nah, intine lek loman nang wong liya berarti Allah pasti loman dateng tiang niku. Wa mimma talibis siyami wa adadihi ittikhadus sahur fa innahu sunnatun mubarakatun. Rawa Syekhani wa ghairuna an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Termasuk anjuran di dalam puasa dan tata krama di dalam puasa adalah melakukan sahur. Melakukan sahur. Ini termasuk sangat dianjurkan untuk sahur. Sebab apa? Sebab sahur itu termasuk sunat yang mengandung berkah, sunat yang diberkahi. Maknanya adalah sunat berarti kalau orang sahur mendapatkan pahala, mengandung berkah, karena kalau orang mau sahur akan diberikan kebaikan, diberikan berkah oleh Allah. Satu, bisa kuat Akawi, bisa kuat siangnya, atau yang kedua bisa mendapatkan pahala, ini bisa diarahkan barokah ya. Ini sahur. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Kanjeng Nabi dawuh perintah kepada kita disuruh untuk sahur. Tasaharu, sahurlah. Karena di dalam sahur
itu mengandung barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Bisa berupa kepada fisik kita kuat, kemudian bisa kembali kepada yang bukan fisik, berarti mendapatkan pahala. Ini maknanya sahur mengandung barokah. Warawa al-Imam Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-sahur barakatun fala tad'uhu ay la tatrukuhu walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Riwayat dari Imam Ahmad, riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sahur itu barokah. Sahur itu mengandung kebaikan. Sahur itu barokah. Maka jangan tinggalkan sahur sekalipun cuma satu teguk dari air. Pertama, alasannya kenapa kok Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk melakukan sahur sekalipun dengan satu teguk air? Sebab Allah dan para malaikat ini memberikan rahmat kepada orang-orang yang sahur. Membaca solawat kepada orang-orang yang sahur. Solawat dari Allah berarti Allah memberikan rahmat kepada orang yang sahur. Solawat dari malaikat berarti malaikat memintakan ampunan atas orang-orang yang sahur. Ini alasannya. Intinya sahur itu mengandung barokah, itu saja. Yang perlu saya tambahkan adalah satu, sahur itu makan di waktu malam dan tentu ada batas waktunya. Kalau dalam i'anah itu disampaikan bahwa Danis Filel ini start dianggap sahur. Jadi kalau belum tengah malam jam 11 umpama kita makan diniati sahur, ini bukan sahur. Sahur itu Danis Filel. Jadi kalau kita makan ini namanya sahur. Ini sahur. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua apa ya? Dalam sebuah hadis, saya ingat ini dalam apa itu? Kalau salah nanti bisa di cross check, bisa dibuka ulang ya. Saya di dalam kitab Targhib wa Tarhib itu ada sebuah riwayat dari Sa'ib bin Yazid bahwa Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadisnya, nikmas sahur atamru, sebaik-baiknya makanan sahur itu kurma. Jadi kalau mungkin ini sebagai tambahan wawasan, paling baik sahur itu ternyata kurma. Melihat hadis ini, nikmas sahur atamru, ini kurma. Kita kan jarang yang tahu kan bahwa kalau mau iftar, mau berbuka dengan kurma. Ternyata dalam sahur pun juga yang baik itu adalah kurma. Kemudian Kanjeng Nabi itu kalau membaca doa di waktu sahur itu beliau berkata yarhamullahul mutasahhirin. Ini doa Kanjeng Nabi. Jadi mendoakan orang-orang yang sahur. Ini bisa kita baca ikut kepada Kanjeng Nabi bahwa dalam riwayat Sa'ib bin Yazid, Kanjeng Nabi dawuh yarhamullahu al-mutasahhirin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Ini doa. Kemudian wa yundabu ta'khirus sahuri wa adamut ta'ajjuli bihi. Disunatkan untuk mengakhirkan sahur dan
tidak tergesa-gesa ketika sahur. Jadi sunatnya sahur itu akhir kira-kira subuh kurang, andaikan orang membaca Al-Quran 200 ayat dari Al-Baqarah, kira-kira berapa subuh atau imsak kurang setengah jam lah, andaikan setengah jam itu 200 ayat, andaikan begitu ya. Jadi standarnya kira-kira subuh ini kurang dari 200 ayat bacaan Al-Baqarah. Apa itu jaraknya? Kira-kira subuh kurang berapa? Setengah jaman ataupun 1 jaman. Ya, bisa dikira-kirakan sendirilah berapa gitu. Yang jelas diakhirkan, sunat diakhirkan sahur, dan jangan tergesa-gesa ketika sahur. Karena apa? Karena disebutkan di dalam satu kitab musnad, riwayat dari diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi dawuh, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Dalam hadisnya, la tazalu ummati, umatku akan selalu mendapatkan kebaikan selama satu, dia langsung berbuka ketika sudah masuk waktu berbuka. Jadi jangan diundur, cepat-cepat di dalam berbuka, dan mengakhirkan sahurnya. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat untuk saya pribadi utamanya, dan untuk kalangan luas secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.